Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Abdul Latif. Saya dari kelas B, Program Studi Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan membahas tentang review buku yang berjudul Self Driving. Buku ini ditulis oleh Bapak Renal Kasali. Beliau merupakan akademisi dan praktisi bisnis asal Indonesia. Beliau juga merupakan guru besar bidang ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tahapan mandataris kehidupan. Pertama-tama, apa sih pengertian dari mandataris? Mandataris adalah orang yang menerima atau diserahi atau menjalankan suatu mandat. Sejatinya, kita manusia adalah pemegang mandat kehidupan kita sendiri. Tanggung jawab penuh dipegang oleh kedua orang tua kita saat kita lahir, di mana mereka memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan kita bisa memilih apakah kita menjelajahi kehidupan ini sebagai seorang driver atau pemimpin, atau kita memilih menjadi seorang passenger atau seorang penumpang. Mandat untuk menjalani kehidupan ini berhubungan dengan kendaraan. Nah, kendaraan yang dimaksud di sini adalah yourself atau diri kalian sendiri atau diri kita sendiri. Kendaraan inilah yang mengantarkan setiap dari kita untuk menuju impian-impian kita. Orang tua menjadi pemegang mandat pertama, di mana mereka harus mengurus, merawat, dan memenuhi segala kebutuhan kita dengan penuh tanggung jawab. Hal inilah yang akan menimbulkan rasa ketergantungan anak kepada kedua orang tuanya. Nah, rasa ketergantungan yang besar ini setiap hari semakin bertambah. Yang dilupakan oleh orang tua adalah anak-anak telah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, di mana mereka mampu berpikir sendiri dan memegang tanggung jawab mereka sendiri. Alih-alih menjadi manusia yang merdeka, anak-anak malah menjadi pengeluh yang selalu kembali ke sangkar induknya. Mereka menjadi passenger di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melepaskan rasa ketergantungan tadi, yaitu dengan cara belajar hidup dalam dunia baru. Di pembahasan selanjutnya, kita akan banyak membahas tentang driver dan passenger. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan perbedaan dari driver dan passenger. Nah, passenger adalah orang dengan mentalitas penumpang atau passenger mentality. Nah, mentalitas seperti ini ditandai dengan sudah puas dengan keadaannya yang sekarang, cenderung tidak menyukai tantangan, mereka tidak menyukai untuk mencoba hal-hal baru, mereka hanya akan menunggu perintah untuk melaksanakan sesuatu, sangat mencintai jabatan atau posisi yang dimilikinya sekarang, mereka terlalu membanggakan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka takut untuk menghadapi resiko-resiko besar yang akan terjadi ke depannya. Nah, sedangkan seorang driver, yaitu mereka yang punya mentalitas dengan tanda-tanda seperti mereka sangat tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka ingin mengembangkan diri mereka lebih dan lebih lagi. Selanjutnya, mereka menyukai tantangan-tantangan baru. Mereka mengeksplorasi peluang-peluang baru. Mereka memecahkan masalah bersama dan menginspirasi orang lain. Sejatinya mereka bekerja dengan hati dan mencintai sesamanya. Mereka berani melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan siap menerima resiko yang akan dihadapinya ke depan. Kemudian, apa akibatnya jika seseorang mempunyai mentalitas seorang passenger? Nah, mereka menjadi orang yang kurang kemandirian, cepat menyerah, dikendalikan oleh kehidupan, mudah mengeluh, mereka tidak bisa menemukan alternatif atau jalan keluar, mudah frustasi, dan menjadi boros meski tujuannya adalah berhemat. Nah, setelah mendengar ciri-ciri dari orang yang bermental driver dan passenger tadi, kira-kira Anda mau menjadi orang yang bermental passenger atau driver? Nah, yang hanya bisa menjawab yaitu diri kalian sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu manusia berpikir. Dari sejumlah orang yang menekuni profesi tertentu, hanya kurang dari 2% yang benar-benar serius dan mengembangkan dirinya. Yang lainnya terperangkap dalam mentalitas penumpang yang memilih untuk menunggu. Apa yang dibutuhkan?
yaitu sebuah perubahan untuk mengubah mentalitas seorang passenger menjadi seorang driver. Mereka yang terperangkap dalam mentalitas passenger tadi memilih untuk menunggu ketimbang berinisiatif. Mereka tak perlu mengeksplorasi hal-hal baru, menggali hal-hal baru, dan mereka tak perlu merawat kendaraan hidup yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga boleh jadi mereka bahkan mengantuk atau tertidur selama perjalanan kehidupannya. Setelah tadi kita telah mendengar apa sih ciri-ciri dari seorang yang bermental driver. Nah, berikut adalah prinsip yang harus dipegang untuk menjadi seorang driver. Yang pertama yaitu inisiatif. Mereka bekerja tanpa ada yang menyuruh, berani mengambil langkah dan menerima resiko, responsif dan cepat membaca segala gejala. Yang kedua adalah melayani. Orang yang berpikir tentang orang lain, mampu mendengar, mampu memahami, peduli dan berempati. Kemudian navigasi. Mereka memiliki keterampilan membawa gerbong ke tujuan. Mereka tahu arah yang akan mereka lewati, mampu mengarahkan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Mereka berani mempertanggungjawabkan apa yang mereka sudah putuskan saat ini untuk kemudian menerima resiko-resiko yang akan mereka hadapi ke depannya. Selanjutnya, drive yourself, drive your people, and drive your organization. Untuk menjadi seorang driver, kalian harus menentukan jalan hidup kalian sendiri. Kalianlah orang yang pertama-tama menentukan masa depan hidup kalian. Kalian harus menentukan apakah ingin terperangkap menjadi seorang yang bermental passenger, ataukah Anda ingin menjadi seorang driver atau seorang pemimpin. Setelah drive yourself, selanjutnya adalah drive your people. Seorang driver tidak akan tumbuh hanya dengan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seorang driver tumbuh dengan kekuatan yang berasal dari orang lain juga. Bila ingin berhasil, bantulah orang lain agar mereka juga berhasil seperti Anda. Anda tidak bekerja di alam yang kosong dan steril. Anda berada di dalam dunia yang saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu drive your organization. Bila Anda mampu merubah mentalitas Anda menjadi seorang driver yang tadinya seorang passenger, nah, maka orang-orang di lingkungan sekitar Anda pun akan terbebas dari orang yang bermental passenger. Untuk pembahasan selanjutnya, mengapa kaum muda memilih universitas? Nah, tahu tidak jika 7,7 juta penduduk Indonesia, ada kurang lebih 500.000 pengangguran yang kebanyakan dari mereka adalah sarjana. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus tahun 2019, jumlah pengangguran lulusan universitas mencapai 5,67% dari total angkatan kerja sekitar 13 juta orang. Meski persentasenya turun dibandingkan Agustus tahun 2018 yang hanya 5,89%, angkanya berada di atas rata-rata pengangguran nasional yang sebesar 5,28%. Mahasiswa sebagai manusia yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan memiliki pilihan untuk menjadi seorang driver atau passenger selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Keberadaan Ormawa sebagai wadah utama membentuk mental driver mampu menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan di masa yang mendatang. Banyak ilmu yang tidak dipelajari ketika mengikuti kegiatan Ormawa yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan. Keberanian mengungkapkan pendapat, komunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, merencanakan strategis untuk mencapai suatu tujuan, semuanya didapat dari kegiatan organisasi mahasiswa. Masalah selalu dihadapi oleh mahasiswa dalam kegiatan Ormawa, mulai dari membagi waktu antara kepentingan akademik dan non-akademik, menghadapi pendapat orang lain, sampai dengan mengatasi keterbatasan anggaran. Adanya masalah tersebut akan menjadikan mahasiswa untuk siap terjun ke lapangan setelah mereka lulus dari bangku perkuliahan. Bukankah saat kita ingin menjadi seorang driver, kita pernah terjatuh dan terluka, harus meluangkan waktu, bahkan dicaci dan dimaki oleh orang-orang
karena keterbatasan yang kita miliki. Jika kita menyerah pada saat mengalami masalah, kita hanya akan menjadi seseorang yang bermental passenger. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu dua jenis passenger. Jadi ada dua jenis passenger, yaitu bad passenger dan good passenger. Orang-orang yang mempunyai mentalitas seorang bad passenger mempunyai ciri-ciri, yaitu cara kerjanya yang buruk, prestasi yang rendah, kurang disukai oleh rekan-rekan kerjanya, tapi dia tidak mau mengundurkan diri dari posisinya. Selanjutnya ada good passenger. Ciri-cirinya yaitu cara kerjanya yang baik, prestasi membanggakan, memahami rekan-rekannya, dan saling membantu dan menguatkan. Nah, kita harus mengubah mentalitas kita yang tadinya bad passenger menjadi seorang good passenger. Ini semua bisa terjadi dengan kemampuan dan keberanian untuk keluar dari zona nyamannya kita. Untuk driver pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu bad driver dan good drivers. Nah, seorang yang bermentalitas bad driver ini ciri-cirinya mereka asal bicara, asal bertindak, berinisiatif tinggi tapi menimbulkan masalah, tidak berpikir dahulu sebelum berucap, dan niatnya belum tentu tulus. Selanjutnya ada good driver. Ciri-cirinya mereka bisa menempatkan diri kapan mereka harus berbicara dan kapan mereka harus mendengarkan. Kemudian mereka tahu kapan harus bergerak maju dan kapan harus bergerak mundur. Nah, kita harus mengubah mentalitas yang tadinya bad driver harus menjadi seorang good driver melalui pelatihan manajerial dan leadership. Setelah tadi kita membahas, ternyata ada dua jenis passenger dan ada dua jenis driver. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak semua driver itu memiliki good karakter dan tidak semua passenger memiliki bad karakter. Nah, bad driver adalah orang-orang yang memiliki inisiatif tinggi dan bergerak cepat, namun mereka selalu menimbulkan masalah dan niatnya untuk bekerja belum tentu tulus. Dan bad driver memiliki dampak yang lebih buruk dalam sebuah perusahaan karena mereka dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka untuk mengekor menjadi seorang yang berperilaku buruk juga. Untuk pembahasan selanjutnya adalah self-discipline. Nah, apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Disiplin artinya tata tertib atau ketaatan maupun kepatuhan pada suatu peraturan. Ada 3 jenis disiplin, yaitu force disiplin, self-disiplin, dan indisiplin. Force disiplin ini adalah disiplin yang digerakkan dari luar oleh lembaga tempat Anda bekerja, oleh orang tua, guru, trainer, atau coach Anda. Selanjutnya adalah self-disiplin. Disiplin ini berasal dari dalam diri sendiri, yang dibentuk secara bertahap dan melawan ketidaknyamanan diri. Selanjutnya adalah indisiplin. Indisiplin ini adalah perilaku seseorang yang tidak disiplin. Seorang driver sudah pasti mengekspos diri pada resiko. Anda tidak mungkin menjadi seorang driver tanpa memikul beban dan resiko sama sekali. Dengan demikian, Anda mungkin saja berhadapan dengan masalah atau kesalahan-kesalahan. Poin yang pertama adalah bersedia membayar biayanya. Nah, biaya yang dimaksud di sini adalah pengorbanan, kepahitan atau kesulitan-kesulitan yang dialami, kerja keras, kurang tidur, dimarahi oleh orang lain, dipersalahkan, dan lain sebagainya. Nah, para pengambil resiko adalah orang yang berani mencoba dan bersedia membayar itu semua, kendati hasilnya belum jelas. Poin yang kedua adalah menerima konsekuensi. Driver mengambil resiko dengan kesediaan menerima segala konsekuensinya. Apapun yang akan terjadi, mereka harus siap menerima konsekuensi yang akan mereka dapat ke depannya. Selanjutnya yaitu tidak cari aman. Para pengambil resiko bukanlah orang-orang yang punya kebiasaan buruk mencari posisi aman bagi dirinya.
Mereka bukanlah orang-orang yang biasa bersembunyi di balik selimut rasa aman dan sangat mencintai jabatannya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai pembaruan dan paham posisi aman yang sangat tak menguntungkan bagi diri mereka. Tentu saja jika orang sudah berada dalam tahap menjadi seorang driver, mereka akan mendapatkan julukan-julukan sinis dari orang-orang di sekitarnya yang notabene mereka adalah orang-orang yang bermental passenger. Orang yang menghindari resiko itu termasuk dalam orang-orang yang bermental passenger. Nah, apa saja resiko yang biasanya dimiliki oleh seorang yang menghindari resiko itu sendiri? Pertama, mereka menjadi seorang pengecut atau loser. Mereka takut untuk berbuat sesuatu. Intinya mereka takut salah. Selanjutnya, mereka sangat mencintai jabatan atau kondisinya sekarang. Pembahasan selanjutnya adalah play to win. Jadi, play to win adalah sikap yang dimiliki oleh seorang yang bermental driver, sedangkan yang bermental passenger adalah play to not lose. Banyak orang yang tak menyadari bahwa mereka telah bermain dalam passenger game, yaitu play to not lose. Banyak mahasiswa yang memilih sekedar lulus daripada menjadi seorang yang profesional. Seorang driver disebut juga winner dan seorang passenger disebut juga loser. Nah, si winner ini mereka selalu membuat program atau hal-hal baru, sedangkan si loser selalu membuat alasan untuk tidak mau mencoba hal-hal baru. Seorang pemenang tidak mendiamkan suatu masalah, mereka mengurai masalah itu ke dalam blok-blok kecil, mengakuinya sebagai masalah dan membuat langkah-langkah sistematis untuk mengatasi masalah itu. Lantas bagaimana dengan loser? Loser akan tetap menjadi loser. Winner dan loser ini sama-sama mencapai tujuan. Bagi seorang yang loser, berbagi informasi bisa membuatnya kalah. Baginya informasi itu sama dengan uang. Jika mereka memberikan uangnya separuh, maka uang mereka tinggal separuh. Selanjutnya yaitu simplicity. Apa sih yang dimaksud dengan simplicity? Simplicity artinya kesederhanaan. Kesederhanaan yang menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang. Apakah orang yang simple itu dianggap sebagai orang yang bodoh? Sebagian orang percaya bahwa sesuatu yang sederhana dan mudah adalah sebuah kebodohan. Sebagian orang masih senang memamerkan kesulitan dan kompleksitas sebagai sebuah kehebatan. Sesuatu yang kompleks dianggap menunjukkan kejeniusan dan keluasan terhadap pengetahuan, sedangkan yang simple menunjukkan kedalaman yang datar dan dianggap kurang kreatif. Orang yang simple cenderung mencari jalan pintas. Tidak semua orang yang menyederhanakan sistem itu bertujuan baik. Sebagian orang memang menyimpan agenda jalan pintas dan mau enaknya saja. Ini membuat respek terhadap penyederhanaan suatu sistem jadi terhambat, karena sesuatu yang simple disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Ternyata untuk membuat suatu hal menjadi lebih sederhana itu memakan waktu. Dibutuhkan kerja keras dan waktu yang panjang untuk menyederhanakan suatu hal. Penyederhanaan itu melewati proses tawar-menawar yang panjang dan meletihkan. Selanjutnya yaitu ringkas dan hemat biaya. Membuat sesuatu yang monumental dapat membuat Anda menjadi manusia yang klasik dan dikenang sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu creative and critical thinking. Banyak yang berpikir bahwa dirinya telah menjadi manusia yang kritis dengan banyak pergi ke sekolah, menerima banyak gelar, mengikuti berbagai ujian, mendapatkan sertifikat-sertifikat teknis, dan terus belajar sampai akhir hayatnya. Namun, satu hal yang sering tidak diperhatikan oleh masyarakat kita yaitu belajar cara berpikir. Kalau keterampilan ini didapat, harusnya kita bisa menjadi manusia yang kreatif dan dinamis. Berpikir kreatif dan kritis bukanlah sekedar pengetahuan dan kemampuan menyusun langkah-langkah yang strategis. Ia juga bukan bawaan dari lahir. Ini adalah sebuah keterampilan yang harus dilatih terus-menerus, dijalankan dengan tekun,
dengan membuka diri dan keluar dari sangkar emas, dan abaikan segala atribut yang sudah Anda miliki. Maksudnya adalah abaikan jenjang pendidikan, status jabatan, kedudukan, status sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya. Jika kita tidak bisa berpikir secara kritis, maka kita akan menyerap semua informasi yang masuk sebagai sebuah kebenaran. Selain itu, kita menjadi orang yang egois, berpikiran sempit, ketakutan untuk berubah, dan takut untuk mengambil resiko yang akan dihadapi ke depan. Orang-orang yang egois ini hanya menganggap pendapatnya saja yang benar. Itulah sebabnya mereka sinis terhadap pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat mereka. Sedangkan orang-orang yang berpikiran sempit, mereka menerima suatu pandangan sebagai suatu kebenaran. Mereka berperilaku demikian karena mereka kurang berinteraksi dengan dunia luar mereka. Selanjutnya adalah growth mindset. Pentingnya mengubah mental passenger menjadi mental driver. Nah, mindset ini adalah kata lain dari pola pikir. Beberapa pengertian mindset menurut para ahli adalah suatu set atau rangkaian pemikiran yang membentuk kebiasaan berpikir dari seorang individu. Selain itu, pengertian lain dari mindset adalah doa dan harapan yang dimiliki seseorang akan suatu hal yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Apakah penting mengubah seseorang yang bermental passenger menjadi seorang yang bermental driver? Sebuah perubahan besar dimulai dari perubahan mindset, sikap, dan karakter. Sayangnya, sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini lebih mementingkan sisi kognitif dibandingkan dengan sikap dan karakter. Hasil dari sistem pendidikan inilah manusia yang bermental passenger ini berasal, yang hanya menjadi pengikut, bukan penggerak. Orang yang bermental passenger cenderung pasif dan tidak memiliki inisiatif. Bahkan kadang mereka menjadi beban bagi orang lain. Untuk mewujudkan sebuah perubahan besar di masyarakat, perlu diawali dari perubahan mental orang-orang yang di dalamnya. Dari orang-orang yang bermental passenger menjadi orang-orang yang bermental driver. Langkah awal yang bisa diambil oleh seorang passenger untuk memulai merubah mentalnya menjadi seorang yang bermental driver bisa dimulai dari menghilangkan ketergantungan, belajar hal-hal baru, dan keluar dari zona nyaman. Anda sudah diberikan mandat kehidupan oleh Sang Maha Pencipta, juga dibekali dengan kendaraan seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu diri kita sendiri. Kita bebas untuk menentukan mau menjadi seorang driver atau seorang passenger. Menjadi seorang passenger artinya Anda bisa hidup dengan tenang, boleh mengantuk dan tertidur, serta Anda tidak punya tanggung jawab dan tidak pula memiliki resiko. Sementara jika kita memutuskan untuk menjadi seorang driver, maka kita harus berani mengambil resiko dan tanggung jawab besar yang akan kita hadapi ke depannya. Sebuah perubahan tidak diciptakan oleh orang-orang yang bermental passenger, melainkan oleh orang-orang yang bermental driver. Sayangnya, sistem pendidikan di Indonesia yang dimulai dari rumah dan kemudian berlanjut ke sekolah dan universitas tidak membentuk manusia-manusia bermental semacam ini. Manusia-manusia saat ini hanya diajarkan untuk sekedar tahu, bukan bisa. Tidak mau berpikir dan hanya mahir dalam memindahkan informasi dari buku ke dalam otaknya. Sistem pendidikan ini tentu harus diubah agar dapat menghasilkan orang-orang yang bisa menjadi aktor perubahan. Setelah membahas tentang orang-orang yang bermental passenger dan orang-orang yang bermental driver, kira-kira teman-teman semua memilih menjadi orang yang bermental passenger atau driver? Untuk jawabannya, hanya teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Apakah teman-teman mau memilih menjadi seorang passenger yang hanya tinggal duduk manis, takut melakukan sesuatu karena takut akan risiko yang akan dihadapinya ke depan, atau teman-teman ingin menjadi seorang driver yang mau memegang tanggung jawab dan tidak takut untuk melakukan hal baru pun menghadapi risiko yang akan dihadapinya ke depan? Baik, demikian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video.
Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari video ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.